Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, di sini kami akan menjelaskan tentang kebijakan distribusi, sales people, dan logistik. Kami kelompok 13 terdiri dari Rorensia Taris dengan NIM akhir 221, Okta Anggraeni dengan NIM akhir 229, Ipan Sofian Ramadan dengan NIM akhir 232, dan Najwa Ajrina dengan NIM akhir 249. Oke, kita akan membahas tentang distribusi. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan, termasuk jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan. Sebuah perusahaan distributor adalah perantara yang menyalurkan produk dari pabrikan ke pengecer. Setelah suatu produk dihasilkan oleh pabrik, produk tersebut dikirimkan ke suatu distributor. Lalu, ada manajemen distribusi adalah mengembangkan strategi yang searah dengan visi dan misi perusahaan berdasarkan pada berbagai keputusan yang berkaitan untuk memindahkan barang-barang secara fisik maupun non-fisik guna mencapai tujuan perusahaan dan berada di dalam kondisi lingkungan tertentu dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi, manajemen distribusi adalah sebuah pendekatan yang berorientasi pada keputusan, yang berarti bahwa perhatian diarahkan pada pengembangan kebijakan yang efektif mulai dari perencanaan, mengorganisasikan, mengoperasikan, dan mengendalikan. Tidak hanya pada deskripsi tentang bagaimana sebuah saluran beroperasi saja. Lalu kita akan membahas tentang sales people. Sales people atau tenaga penjualan adalah aset produktif terpenting perusahaan karena semakin banyak jumlahnya, maka penjualan dan biaya juga akan meningkat. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan paket kompensasi yang menarik untuk menarik tenaga penjualan yang berkualitas dan mengelola tenaga penjualan dengan efektif. Pekerjaan utama seorang sales person adalah menjual produk barang atau layanan kepada pembeli. Mereka juga harus memiliki kemampuan komunikasi, negosiasi, dan closing sales. Sales people memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab yang penting dalam perusahaan, antara lain yang pertama, menjual produk atau perusahaan kepada klien atau pembeli potensial. Kedua, mengurus keperluan administratif konsumen seperti budget perkiraan, perjanjian pembayaran, kontrak perjanjian, dan report data. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mendidik prospek mengenai produk perusahaan melalui panggilan, telepon, pelatihan, dan presentasi. Yang keempat, menjaga hubungan baik dengan pelanggan untuk menjaga nama baik perusahaan dan menghasilkan penjualan yang berkelanjutan. Kelima, memastikan proses pengiriman berjalan lancar setelah berhasil menjual produk atau jasa. Yang keenam, mengikuti dinamika pasar dan tren pembelian untuk memantulkan strategi penjualan yang efektif. Yang ketujuh, melakukan layanan purna jual seperti memberikan dukungan dan bantuan kepada pelanggan yang sudah ada. Kedelapan, tingkatkan kehadiran dan menjual produk dengan cara yang efektif dan efisien. Yang kesembilan, mengubah gaya dalam memberikan layanan kepada pelanggan sesuai dengan karakter pelanggan. Kesepuluh, meningkatkan efektivitas dalam menjaga pelanggan dengan fokus pada kualitas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai logistik. Logistik adalah suatu rangkaian upaya yang mencakup efektivitas perencanaan, implementasi, sampai pengawasan atas suatu proses perpindahan baik berupa barang, jasa maupun informasi dari titik asal hingga titik konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Logistik juga merupakan bagian dari manajemen rantai pasok yang berfokus pada aliran efisien barang, jasa, dan informasi dari titik asal ke titik konsumsi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu selanjutnya ada tujuan logistik. Umumnya meliputi yang pertama,
Tujuan operasional menyediakan barang yang harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam beberapa hari ke depan. Perusahaan logistik memiliki gudang yang disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga barang tidak akan kekurangan atau kelebihan. Yang kedua, tujuan keuangan memastikan barang yang dikirim bisa aman hingga sampai ke tangan penerima. Perusahaan logistik memiliki standar keamanan tersendiri untuk memastikan barang yang dikirim tidak rusak. Yang ketiga, tujuan manajemen persediaan. Mengendalikan persediaan dengan baik untuk memastikan ketersediaan persediaan yang tepat saat dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada manfaat dari logistik. Yang pertama, efisiensi operasional. Mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, peningkatan pelayanan pelanggan. Memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik dengan memastikan produk atau layanan yang tepat tersedia pada waktu yang tepat dengan akurasi. Yang ketiga, pengurangan biaya rantai pasok, mengurangi biaya pergudangan, transportasi, pengelolaan persediaan, dan kehilangan produk. Dan yang terakhir, peningkatan keunggulan kompetitif, memberikan keunggulan kompetitif dengan memberikan pelayanan pelanggan yang unggul, pengiriman cepat, dan biaya yang lebih efisien. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.